Selamat datang di channel Dulur Pembelajar. Belajar dengan siapa aja, di mana saja, dan kapan saja. Saya challenge Anda jika bermanfaat, subscribe. Jika tidak, silahkan komentar untuk masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan di Cortex ya untuk tahun pajak 2025 yang bisa dulur-dulur laporkan di atau mulai 1 Januari 2026 ya. Di mana batas pelaporannya jangan lupa Januari sampai Maret setiap tahunnya. Dan karena mulai 2026 kita sudah lapor di Cortex, nah ini saya coba sampaikan bagaimana sih tutorialnya. Sebelum kita lanjut, silahkan like video ini, kemudian kasih kami hype ya, supaya video ini bisa ditonton, bisa tren, dan ditonton oleh banyak orang ya, jika dirasa bermanfaat. Kemudian saya challenge nih sekali lagi ya, kalau bermanfaat nanti di akhir jangan lupa subscribe ya. Tapi kalau nggak bermanfaat, komen-komen aja ya di bawah buat masukan kami, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut lagi. Caranya, dulur-dulur silahkan ke website ya, langsung ke cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian login menggunakan nick ya. Jadi sekarang NPWP itu sama dengan nick. NPWP itu sekarang 16 digit atau sama dengan nomor induk kependudukan kita atau nomor KTP kita. Kemudian kata sandi yang sudah dulur-dulur bikin, kode keamanan dan login. Nah, yang belum bikin, jadi dulur-dulur silahkan ada dua menu ya, bisa lupa kata sandi atau aktivasi akun wajib pajak. Ya, kalau dulu-dulu perlu tutorial, ada di video kita yang lainnya. Jadi silahkan aktifkan akun Cortex-nya terlebih dahulu. Bisa menggunakan menu aktivasi akun atau menggunakan menu lupa kata sandi ya, tergantung NPWP dulu-dulu apakah sudah teraktivasi atau belum. Ya, silahkan lihat di tutorial video yang lain. Nah, ini bagi yang sudah punya login, silahkan masukkan nick, kemudian kata sandi dan kode keamanan, kemudian klik login ya. Setelah klik login, nah, nanti akan muncul menu seperti ini ya, ada portal saya, faktur, dan lain-lain. Jadi di Cortex ini semuanya terintegrasi di sini, termasuk nanti kita mau lapor. Nah, sebelum lapor, karena ini akan saya sampaikan adalah untuk karyawan ya, jadi bagi dulur-dulur yang berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil, P3K, atau statusnya pekerja ya, mau bekerja dimanapun, pokoknya digaji statusnya. Nah, cara lapornya seperti apa? Nah, sebelum kita ke menu pelaporan, dulur-dulur bisa cek dulu ke portal saya dan ke dokumen saya. Nah, ini untuk mengecek secara mandiri dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong. Ya, jadi bukti potong yang sudah dibuatkan bukti potongnya dan dilaporkan, nanti akan masuk ke Cortex dulur-dulur di menu dokumen saya. Nah, setelah diklik nanti cari ada tulisan bukti potong PPh pasal 21 ini ya, BP 21 sama bukti potong BPA 1. Nah, untuk laporan SPT tahunan cari yang A1 atau A2. Kalau dulur-dulur pegawai negeri, TNI atau Polri pasti di sini A2 nih. Nah, ini yang di-download ya. Tapi kalau yang swasta ini pasti A1. Ini silahkan di-download ini untuk laporan SPT tahunan. Ini kalau yang nggak ada gimana? Kalau yang nggak ada berarti nanti kemungkinan ini belum dilaporkan oleh si pemberi kerja atau perusahaan. Nah, tapi tetap dulu-dulu bisa melaporkan, misalkan seadanya gitu ya. Misalkan perusahaannya udah bikin cetakan kertasnya tapi belum dilaporkan misalnya, pakai aja dulu yang ada ya. Tapi kalau yang sudah dilaporkan di sini terprepopulated ya. Nah, setelah itu silakan klik unduh ya. Nah, setelah kita klik unduh nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini bukti potong BPA 1 atau BPA 2. Nanti yang dulu-dulu dapatkan untuk dilaporkan SPT tahunannya. Termasuk jika dulu-dulu dapat penghasilan final, nanti download juga bukti potong finalnya ya. Itu juga harus dilaporkan. Oke, tapi minimal harus ada yang A1 ini. Setelah dapat cara pembuatannya, silakan dulur-dulur ke menu utama lagi ya. Ada menu SPT atau surat pemberitahuan. Ini silakan diklik SPT, kemudian klik SPT lagi. Ya, setelah diklik,
Nah, nanti dulur-dulur akan diarahkan ke menu SPT. Nah, yang pertama sebelum ke praktek langsung, ini ada namanya konsep. Nah, konsep ini isinya adalah draft ya, yang sudah dulur-dulur buat konsepnya. Nanti akan muncul di sini setelah dulur-dulur klik refresh di sini ya, nanti akan muncul draft yang sudah dibuatkan. SPT menunggu pembayaran, nah ini bagi dulur-dulur yang status SPT-nya kurang bayar. Setelah dilaporkan, nah, kekurangan bayar nanti keluar billing harus dibayarkan dulu supaya nanti pindah ke SPT dilaporkan. Ya, jadi SPT dilaporkan adalah SPT yang sudah selesai. Kalau kurang bayar, dia akan transit ke menunggu pembayaran dulu. Tapi kalau nihil, dia akan dari konsep setelah disubmit langsung ke SPT dilaporkan. Ditolak atau dibatalkan ini ditolak oleh sistem, kalau dibatalkan yang dihapus atau dibatalkan oleh dulur-dulur ya di sini. Tapi yang paling penting adalah nanti SPT-nya harus pindah ke dilaporkan. Itu adalah SPT yang dianggap sudah selesai dilaporkan ya. Di sini harus benar. Nah, cara pembuatannya silahkan klik buat konsep SPT. Setelah diklik, nah, nanti akan ada sub menu lain. Nah, silahkan pilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Nah, kalau dulu-dulu belum klik pilihan, ini biasanya nggak akan bisa kita klik lanjut ya. Jadi harus pilih dulu baru menu lanjutnya nyala. Jadi bisa kita lanjut. Setelah klik lanjut, silakan pilih SPT tahunan, kemudian periode tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025, kemudian klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, nanti dulur-dulur SPT-nya akan terbuat di sini ya. Akan terbuat apa namanya? Draftnya. Nah, cara ngeditnya supaya nanti berhasil dilaporkan ini ada menu pensil ya atau view atau edit. Nah, ini silahkan diklik. Atau kalau mau dihapus silahkan dihapus ya. Nah, kemudian kalau ada menu pilihan apa namanya? Normal atau pembetulan itu otomatis ya. Kalau normal SPT yang pertama kali, nah kalau normal udah selesai mau dibetulkan nanti pembetulan. Nah, setelah kita klik view atau edit, nah, nanti akan muncul induk dan lampiran ya L1 dan seterusnya nanti. Nah, tapi yang muncul pertama itu hanya L1. L2 dan seterusnya itu tergantung jawaban yang dulur-dulur isi di induk ya. Nah, pengisian di Cortex itu kita mulai dari induk. Nah, yang perlu diperhatikan di induk ini isiannya yang pertama kali itu kebanyakan pertanyaan ya tidak ya tidak. Jadi harus di betul ngisinya ya. Sementara untuk isian lengkapnya ada di lampiran-lampirannya. Oke. Nah, mulai dari headernya. Silahkan klik posting SPT. Nah, ini untuk mengambil data bukti potong pre-populated dari perusahaan yang sudah dilaporkan sama aset atau utang tahun lalu ya. Silahkan klik posting. Selanjutnya kita isi metode pembukuan. Di sini ada pencatatan, ada stelsel kas, stelsel akrual. Nah, kalau kita karyawan, ini silahkan pilih pencatatan. Kemudian yang ini yang warna abu, ini nggak bisa kita edit ya, ini otomatis ya. Jadi kita fokus ke yang ada bintang dan kotaknya warna putih ya, yang bisa kita edit. Oke, yang ada bintang dan kotaknya warna putih. Kalau yang abu itu otomatis. Oke, nah sumber penghasilan ini ada tiga, nanti ada pekerjaan, ada usaha, ada pekerjaan bebas. Karena kita karyawan, jadi silakan pilih pekerjaan. Kalau kita kecuali kita karyawan, terus kita juga seorang dokter misalkan. Kalau dokter kan pekerjaan bebas, jadi nanti double checklist. Atau kita karyawan, kita juga punya usaha, jadi silahkan checklist pekerjaan dan usahawan. Tapi kalau hanya bekerja saja, ini silahkan pilih pekerjaan. Oke? Kemudian ini kalau hanya bekerja saja, silahkan pilih pencatatan. Nah, setelah itu, lanjut ke identitas. Ya, identitas wajib pajak itu akan terisi secara otomatis ya. Baik itu NIK, nama, KTP, dan lain-lain. Sementara ini yang nomor 7 kan putih ya. Status kewajiban ini itu silakan dipilih jika memang statusnya NPWP-nya pisah harta atau menghendaki terpisah ya. Nanti akan dihitung secara proporsional. Tapi kalau tidak ini silakan diabaikan saja. Ya, jangan diisi, jangan diklik ya. Oke. Nah, karena di sini kita contoh yang belum menikah, nah makanya di sininya tidak diisi. Oke. Nah, selanjutnya lanjut ke kolom B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, akan ada banyak pertanyaannya.
Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini silakan jawab iya, karena kita bekerja, ya. Yang bekerja digaji atau karyawan, ini jawabannya pasti iya. Nah, kemudian di kanan ini akan ada kolom nilai ya, atau jumlah penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. Ini tidak akan bisa kita edit ya. Ngeditnya nanti di lampiran. Oke? Ini nanti ngedit isi lebih detailnya di lampiran. Di sini kita hanya jawab ya atau tidak saja. Ya, karena ini hanya karyawan jadi jawabannya ya. Nah, walaupun dulur-dulur sudah klik posting tadi, ada beberapa kondisi. Ini ada yang muncul angkanya, itu tandanya udah terpopulated, sehingga kita tinggal ngecek di lampirannya sudah sesuai atau belum, ya. Tapi ada beberapa yang nilainya seperti di layar seperti ini, nol. Nah, kalau nol kayak gini, berarti nanti harus menginput manual di L1, ya. Untuk penghasilan ada di kolom D, dan untuk bukti potongnya ada di kolom E. Nanti nginput manual, ya. Kemudian yang kedua, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kalau selain karyawan, punya juga usaha, atau selain karyawan juga merupakan seorang dokter, pengacara, notaris, YouTuber misalkan ya, ini silahkan klik ya. Tapi kalau enggak, hanya karyawan saja berarti tidak. Apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya nih? Kalau punya penghasilan lainnya, silahkan klik ya. Kalau tidak, silahkan klik tidak. Ya. Apakah memiliki penghasilan luar negeri? Nah, kalau punya iya, kalau tidak silahkan klik tidak. Oke, ini saya contohkan hanya penghasilannya hanya dari bekerja. Jadi jawabannya hanya di nomor 1A saja. Selebihnya tidak. Oke, lanjut ke C, perhitungan pajak terutang. Nah, penghasilan neto ini tidak bisa diedit. Oke. Kemudian, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat? Kalau di bukti potongnya ada, silakan ya. Kalau tidak, silakan klik tidak. Tapi kebanyakan tidak ya. Silakan klik tidak. Ini penghasilan neto, ini juga otomatis ya. Ini nggak bisa diedit. Hanya yang putih sama bintang saja. Nih, yang putih nih. PTKP. Nah, ini silakan dipilih berdasarkan status dulur-dulur. Ya. TK itu berarti belum menikah. Kalau sudah menikah, K. Ya. Nah, angka di belakang ini itu adalah anak. Ya. Berapa jumlah anaknya? Dua misalkan. Berarti K2 atau 4 misalkan. Nah, kalau 4 lebih dari 3 itu maksimal 3 ya, K3. Ya, kalau belum menikah, belum punya anak, TK0 seperti di contoh. Sekali lagi ini isian tidak bisa diisi ya, nanti di lampiran ya. Bahkan ada beberapa yang terprepopulated tadi ya kalau sudah dilaporkan oleh pemberi kerja seperti penghasilan neto dan lain-lain tadi. Oke, lanjut ke bawah. Nah, langsung ke nomor 8 saja ya. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini silahkan dijawab tidak ya. Kalau karyawan biasanya tidak ada pengurang PPh terutang. Kalau dulur-dulur di sininya nol semua kecuali PTKP, ya, jangan khawatir ya. Nanti diisinya otomatis setelah ngisi di L1, oke? Di sini contohnya kan ada isinya nih, kalau nol kayak gini jangan khawatir, nanti di L1. Kemudian apakah terdapat PPh yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain? Ini jawabannya iya ya, karena kita karyawan dan sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan. Kemudian nomor 10, ini angsuran nggak usah diisi, STP juga nggak usah diisi. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Kalau tidak punya penghasilan luar negeri, ini pasti jawabannya tidak. Kalau punya di luar negeri kan dipotong pajak tuh, nah itu bisa dikurangkan sebagai pengurang kredit PPh ya. Ini jawabannya contohnya tidak. Lanjut ke E. Nah, yang E mah ini tidak ada yang kita isi ya, karena semuanya kolom abu-abu. Oh, ini putih nih. Ini kalau ternyata nyala, silahkan pilih tidak ya, penundaan. Lanjut ke F, ini tidak perlu kita isi. Kemudian permohonan rekening ini juga muncul kalau status SPT-nya lebih bayar. Nah, kemudian untuk informasi bagi dulu-dulu yang karyawan, hanya dari satu pemberi kerja, kalau lebih bayar, itu tidak bisa diajukan kelebihan pembayaran. Nah, kenapa? Karena kelebihan pembayaran dulur-dulur itu silakan dimintakan ke perusahaan. Gitu ya. Ada di PMK 168 tahun 2023. Oke, lanjut. Nah, langsung ke H. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25? Nah, karena karyawan saja, ini jawabannya tidak.
Ini juga sama ya berkaitan dengan PPh lima. Jawabannya semuanya tidak kalau dulur-dulur hanya bekerja sebagai karyawan saja. Lanjut ke I, harta. Nah, ini harta mah otomatis ya. Ini nggak bisa diisi, nanti diisinya di lampiran L1 tadi ya. Apakah Anda memiliki utang? Nah, ini kalau ada silahkan klik ya, kalau tidak silahkan klik tidak. Ya, ini nanti rincian utangnya nanti diisi di lampiran. Apakah menerima penghasilan yang dikenakan BPH bersifat final? Nah, kalau bukti potongnya selain yang A1 atau A2 tadi, dapat bukti potong final, ini jawabannya iya. Kalau tidak, silakan klik tidak. Apakah menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti warisan, hibah, dan lain-lain? Ini silakan ya. Kalau tidak, silakan klik tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Ini tidak bisa diisi ya. Kalaupun muncul, ini silakan klik tidak. Kemudian ini biaya entertainment dan lain-lain, ini silakan pilih tidak. Ini apakah menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau iya silahkan klik iya, kalau tidak silahkan klik tidak. Oke. Nah, lanjut ke J. Nah, yang J hanya ngisi surat kuasa atau dokumen lainnya. Nah, kalau karyawan, ini jawabannya pasti tidak ya. Ini kan hanya untuk SPT kertas. Kita pakai konteks jawabannya tidak. Dokumen lainnya kalau karyawan tidak perlu ya. Pilih no saja. Khusus untuk karyawan. Karena sudah dapat bukti potong dan terpopulated. Kecuali karyawan tadi sekalian usaha terus ada kelebihan pembayaran. Nah, itu wajib dilampirkan. Tapi kalau statusnya nihil, karyawan satu pemberi kerja, ini jawabannya pasti tidak-tidak. Oke, lanjut. Nah, jadi induk itu hanya sampai J. Jadi hanya sampai ya tidak. Yang bawah pengumpulan belum dilaporkan dulu karena kita belum ngisi rincian yang secara detail. Jadi di konteks alurnya yang pertama ngisi pertanyaan semua yang ada di induk. Ya tidak tadi. Sama semua kolom yang berwarna putih terlebih yang ada bintangnya itu wajib untuk diisi. Ya, kecuali tadi yang status suami istri. Tadi ya kalau memang statusnya tidak pisah harta dan tidak menghendaki terpisah gitu ya, itu jangan diisi. Lanjut ke lampiran. Nah, lampiran ini itu dulu-dulu scroll ke paling atas. Nah, ada tulisan L1 kayak gini ya. Nanti L1, L2 dan seterusnya tergantung jawaban ya tidak tadi ya. Ini silakan diklik L1 dulu ya. Silakan kita klik L1 nanti muncul seperti ini. Ada harta. Nah, harta di Cortex itu klasifikasinya lebih lengkap. Kas dan setara kas. Nah, ini misalkan kas dan setara kas itu silakan klik tambah ya. Nah, ini klik tambah untuk menambah harta, klik hapus untuk menghapus harta, klik edit untuk mengedit harta. Nah, ketika kita tambah, nanti kode apa namanya kas dan secara kas ini otomatis. Nah, silakan dulu-dulu pilih deskripsinya. Ini kas dan secara kas itu meliputi uang tunai, tabungan, giro, deposito, e-money, dan lain-lain. Ya, ini harus lengkap ya. Bukti kepemilikan akunnya nomor berapa, atas nama siapa, nama banknya bank apa, lokasi hartanya di mana, tahun perolehannya tahun berapa, saldonya berapa per akhir tahun ya 2025 berarti keterangannya. Nah, kalau keterangan nggak wajib ya karena nggak ada bintangnya dan keterangan pun hanya dua kategori PPS atau apa namanya PPS aja, jadi mending nggak usah diisi ya kalau yang nggak ikut PPS, jadi hanya yang bintang-bintangnya saja. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah klik simpan silakan tambahkan aset-aset yang lain yang berhubungan dengan klasifikasi yang sesuai dulu-dulu punya. Misalkan selain kas dan serakas yang biasanya punya adalah mobil ya. Mobil itu masuk di harta bergerak. Atau rumah. Nah, rumah di harta tidak bergerak. Gitu ya. Nah, misalkan ini mobil. Nah, ini silahkan diisi. Tipe mobilnya mobil apa, kemudian mereknya merek apa, nomor polisinya platnya berapa, kepemilikannya atas nama siapa, terus NPWP apa namanya siapa, nama pemotong pajaknya, tahun perolehannya. Jadi diisi lengkap ini ya. NPWP-nya atas nama siapa nih mobilnya gitu. Jadi lebih lengkap dulu ya gitu. Jadi lebih lengkap. Nah, terus kalau muncul pertanyaan, aduh, kalau saya nggak bawa data, gimana gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, misalkan udah mepet pelaporan, nggak apa-apa di apa namanya diisi diisi strip misalkan ya. Tapi lebih bagus diisi secara lengkap ya, karena SPT itu kan harus benar, lengkap dan jelas. Oke, kalau sudah klik simpan. Kemudian utang. Nah, ini kalau punya utang silahkan klik tambah. Dimasukkan utangnya ke bank mana, NPWP ya, si banknya, nama banknya, kemudian negara banknya, tahun
pinjamnya tahun berapa, saldo pinjamannya berapa. Oke, keterangannya juga nggak perlu diisi ya, ini nggak ada tanda bintangnya, langsung klik simpan. Daftar anggota keluarga, ini kalau yang punya, silakan masukkan nama istri dan anak-anak, mulai dari nama, nik, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, tapi cara memasukkannya bukan di SPT ya. Jadi dulur-dulur harus melakukan perubahan data di menu portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan unit pajak keluarga. Ya, jadi bukan di sini. Jadi ini SPT-nya disimpan dulu, nanti ke menu portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan unit pajak keluarga. Sini ya. Menunya. Kalau sudah balik lagi ke sini, silahkan dicek ya, harus ada nama istri dan anak-anak kita. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, ini yang data pre-populated tadi. Kalau datanya sudah dilaporkan oleh pemberi kerja, ini otomatis nih. Ada di sini ya. Dulu-dulu hanya tinggal mengecek, klik pensil ini, benar apa enggak. Kalau benar, udah tinggal dilanjutkan. Nah, kalau nggak ada, dulu-dulu bisa melakukan penambahan secara manual di sini ya. Silahkan klik tambah. Nah, sekedar informasi, data yang neto 52.500.000 ini akan pindah ke hitungannya ke induk. Nah, jadi nanti semua lampiran yang diisi termasuk aset tadi jumlahnya nanti akan pindah ke induk. Utang juga tadi yang akan pindah ke induk. Oke, lanjut ke bukti pemotongan. Nah, ini juga berkaitan dengan bukti potong ya. Kalau pre-populated nanti muncul di sini otomatis. Dulu hanya tinggal mengecek tanda pensil saja sesuai atau enggak. Kalau sesuai bisa lanjut. Tapi kalau nggak ada ini silakan klik tambah secara manual. Nanti memasukkan nama perusahaannya, NPWP perusahaannya, nomor bukti potongnya, tanggal bukti potongnya, jenis pajaknya pilih PPh 21, DPP-nya berapa, sama PPh yang dipotongnya berapa. Gitu ya. Nah, angka ini nanti akan pindah ke induk. Oke, nah kondisi yang sering terjadi, nilai tadi di induk itu kan nol ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika di depannya terprepopulated itu akan ada angkanya. Tapi kalau tidak terprepopulated itu kan nol. Nah, itu kenapa? Karena di sininya belum ada data. Nah, kalau belum ada data, silahkan dulu-dulu D sama ini harus diinput ya. Oke, ini berdasarkan dari bukti potong yang dulu-dulu punya. Ini penghasilan yang pertama, silahkan klik tambah. Nah, ini harus memasukkan NPWP dari pemberi kerja kita. Oke? Misalkan dari PTA, PTB, PTC. Jadi harus ada data NPWP. Jadi masukkan data NPWP. Nah, kemudian masukkan penghasilan brutonya di situ berapa. Ya, masukkan. Jadi kalau datanya masih kosong ini harus dimasukkan manual kayak gini ya. Misalkan 200 juta. Pengurangnya juga sama. Ada di bukti potong. Jadi pindahkan. Ya, ini data tidak sembarang isi, tapi dari bukti potong. Oke, yang dulu-dulu dapat. Kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul tambahan seperti ini. Oke, kalau datanya kosong. Dan nilai neto yang ini akan pindah ke depan. Yang tadinya 0 di induk, penghasilan neto jadi ada angkanya. Oke, nah di D. Tidak berhenti di D, tapi lanjut ke E. Yang E sama ya. Ini bukti potong, kertas yang sama, kita tambahkan ulang. Nah, masukkan NPWP pemotongnya, kemudian nomor bukti potongnya ada di bukti potong itu ya, itu dimasukkan. Tanggalnya juga ada di situ, tinggal dimasukkan saja. Kemudian jenis pajaknya PPh 21, penghasilan brutonya berapa? Tadi kan ini saya kasih contoh 200 juta ya. PPh yang dipotongnya berapa? Oke. 100.000, 200.000, pokoknya lihat ada di situ. Oke. Nah, misal ini mah ya, contoh aja input. Nah, supaya apa? Supaya masuk ke sini. Jadi harus ada, nanti nilai ininya akan pindah ke induk. Harus sesuai. Oke, yang datanya masih kosong. Kemudian catatan yang kedua, kalau tadi kan catatan yang pertama kalau kosong. Nah, catatan yang kedua, kalau datanya terprepopulated. Itu yang harus diperhatikan, kita harus mengecek apakah datanya udah masuk semua, udah sinkron atau belum. Nah, ini yang sering kejadian. Ya. Jadi di kolom D ini kan penghasilan ya. Ini kolom D ini penghasilan nih. Kita dapat satu bukti penghasilan yang bersumber dari satu bukti potong. Di kolom E itu adalah bukti pemotongan pajaknya. Ada 3. Ini berarti tandanya nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Jadi kita mengkreditkan 3 bukti potong, tapi penghasilan yang kita laporkan hanya 1. Nah, supaya sinkron, 2 yang belum dimasukkan di sini bukti potongnya, silakan ditambahkan, tambah. Oke, sehingga nanti jumlah di sininya di E-nya 3, di D-nya juga 3.
Oke, nah biasanya ini kejadian di Shopee Affiliate ya. Shopee Affiliate itu kan banyak tuh. Misalkan ada 12, di sininya misalkan baru satu, di sininya 12, berarti 11-nya masukin di sini. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan di komentar nih. Ada kalau Shopee Affiliate gimana? Nah, Shopee Affiliate kalau penghasilan selain kerja terus jadi Shopee Affiliate ya. Yang jadi catatan pentingnya gini. Kalau penghasilan dari pekerjaannya lebih dari PTKP itu ya, semakin besar penghasilannya itu ada kemungkinan kurang bayar si Shopee-nya. Tapi kalau penghasilan dari karyawan atau pekerjaannya di bawah PTKP, setelah dijumlahkan dengan Shopee Affiliate, itu ada kemungkinan lebih bayar. Nah, jadi untuk yang nyambi dari karyawan sama Shopee Affiliate, itu bisa lebih bayar, bisa kurang bayar ya. Seperti itu catatan tambahannya. Oke. Nah, setelah lampiran semuanya diisi, nah jadi kalau karyawan hanya mengisi tadi ya di L1 saja kalau nggak ada final. Kalau ada final nanti tambahannya L2. Hanya satu lampiran saja. Nah, setelah semua lampiran diisi, nanti silahkan dulur-dulur kembali ke induk. Kemudian cek nih. PPh terutangnya berapa? Ada di nomor 9, 87375. Misalkan ya ini. Kemudian kredit pajaknya berapa? Berarti kan tadi pengisian ini. Nah, ini berapa? Kalau hanya dari satu pemberi kerja, ini harusnya nihil. Ya. Silahkan dicek. Kalau sudah nihil, tinggal dilaporkan. Cara pelaporannya, di induk silahkan scroll ke bawah, ada pernyataan silahkan centang. Kemudian NPWP dan nama lengkap, ya. Ini harusnya otomatis ya, tapi kalau putih kosong silahkan diisi dulu. Kemudian silahkan klik simpan konsep dulu, ya. Jangan langsung bayar dan lapor. Kenapa? Karena takutnya error. Kalau error, di sebelum disimpan, ini nanti ngisi lagi dari awal. Simpan dulu. Setelah tersimpan berhasil, silahkan klik bayar dan lapor. Setelah diklik bayar dan lapor, nanti dulu-dulu diminta untuk memasukkan tanda tangan. Jadi pastikan sebelum pelaporan, dulu-dulu sudah membuat tanda tangan elektronik atau KODJP dan memvalidasinya. Kalau dulu-dulu perlu tutorial, kita dulu belajar ada ya. Silahkan dilihat di video yang lain. Bagi yang sudah punya silahkan masukkan passpressnya atau KODCP-nya. Setelah itu klik simpan dulu, baru konfirmasi tanda tangan. Setelah itu, kalau nihil, karena tadi nihil ya, jadi langsung ke SPT dilaporkan. Kalau yang dulu-dulu selain karyawan punya usaha lain, kemungkinan kurang bayar tuh. Nah, nanti akan transit dulu di menunggu pembayaran dan akan ada billing terdownload. Setelah dibayar, baru pindah ke laporan. Nah, di sini ada kolom lihat untuk melihat SPT. Ini adalah kolom bukti penerimaan elektronik untuk mendownload bukti lapor. Sementara yang ini adalah cetak halaman induk yang telah dilaporkan. Ini udah selesai ya dulu-dulu ya. Ini adalah BPE-nya kalau dulu-dulu download. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.